Bab 3136. Setelah itu, Zifei berkata, bukankah kendaraan energi baru sangat populer belakangan ini? Ada R&D dan basis produksi untuk baterai dan kendaraan energi baru di beberapa kota di seluruh negeri. Tetapi Aurous Hill tampaknya belum memilikinya. Saya pikir kita bisa membangun usaha patungan di sini. Pabrikan baterai energi baru menghususkan diri dalam produksi baterai daya pendukung untuk kendaraan energi baru. Kebetulan kami juga memiliki 2 merek mobil tradisional di tangan keluarga Su. Baru-baru ini, kami juga bersiap untuk mengubah dan mengembangkan model energi baru. Kami akan bekerja sama secara mendalam pada saat itu. Mungkin kita bisa membangun merek kendaraan energi baru bersama-sama. Bagaimanapun, itu hanya mengoceh. Jadi Zifei membual tentang itu, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu dengan hati yang dalam. Keluarga Su memang memiliki 2 merek mobil tradisional, dan mereka memang terlibat dalam transformasi energi baru. Namun, hal semacam ini, dari logika bisnis mengatakan bahwa bahkan jika mereka menemukan seseorang untuk bekerja sama, mereka hanya akan menemukan perusahaan profesional di bidang terkait untuk bekerja sama, dan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan perusahaan yang tidak bersalah seperti Emgrand Group di kota lapis kedua. Namun, Zifei merasa bahwa sekarang energi baru adalah outlet besar, dan semua perusahaan ingin masuk dan mendapatkan bagian dari kue, dan itu harus sama untuk perusahaan seukuran Emgrand Group. Banyak perusahaan melihat bahwa industri energi baru menjadi semakin populer, tetapi mereka tidak dapat menemukan titik masuk. Sekarang mereka memberi Emgrand Group kesempatan gratis untuk memasuki bidang energi baru. Tidak mungkin untuk menolak, masalah besar. Tentu saja, dia bukan anak kaya yang ada di sini untuk memberi kesempatan. Alasan menggambar kue sebesar itu adalah untuk mengambil kesempatan untuk menarik ketua grup Emgrand. Sangat. Begitu dia mengatakan ini, mata Doris bersinar terang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Oh, mari kita bicarakan itu Tuan Su. Bos kami selalu ingin mengarungi bidang kendaraan energi baru. Ini hanya grup Emgrand kami. Kami selalu fokus pada pengembangan real estate dan manajemen real estate komersial. Pengembangan real estate, pusat perbelanjaan, dan hotel adalah spesialisasi kami. Namun, kami tidak dapat mengembangkan kendaraan energi baru. Bos khawatir tidak ada peluang bagus. Jika keluarga Su benar-benar tertarik untuk bekerja sama dengan kami, itu benar-benar hadiah di salju." Zifei sangat puas dengan penampilan Doris, tersenyum sedikit, dan berkata dengan serius, "Wakil Ketua Doris, saya selalu berbicara untuk kata-kata. Karena saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri, saya tentu berharap untuk bekerja sama dengan grup Emgrand Anda." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Seperti yang Anda tahu, meskipun keluarga Su kami memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat, bisnis utama kami terkonsentrasi di dan sekitar East Cliff. Tidak ada landasan bisnis di Aurous Hill. Tidak ada jaringan sama sekali. Jika Anda ingin membangun baterai energi baru dan basis produksi mobil di Aurous Hill, Anda harus memiliki kerjasama yang mendalam dengan perusahaan lokal Aurous Hill. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menyetujui, memperoleh tanah, membangun pabrik, dan mengajukan subsidi pemerintah. Grup Emgrand Anda adalah perusahaan terbesar di sini. Bekerja sama dengan Anda adalah menggabungkan kekuatan untuk saling menguntungkan." "Itu keren," Doris berkata dengan penuh semangat, "karena Tuan Muda sudah dapat menghargai kita, maka kita pasti akan bekerja sama sekuat tenaga." "Ya?" Zifei mengangguk puas, lalu mengubah pembicaraan, dan tiba-tiba berkata, "Oh, benar, Wakil Ketua Doris, saya memperkirakan bahwa total investasi proyek kerjasama ini akan setidaknya 60 hingga 70 miliar, dan bahkan mungkin bernilai ratusan dari miliaran. Untuk kerjasama sebesar itu, saya ingin bertemu bos Anda dan mengobrol langsung. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memintanya untuk saya?" "Ini?" Doris ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Mr. Su, izinkan saya memberitahu Anda, ketua kami selalu tidak terlalu peduli dengan grup Emgrand." Bab 3137. Mengatakan bahwa Charlie tidak terlalu peduli dengan grup Emgrand adalah ekspresi perasaan Doris yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Charlie ada di ruang duduk di belakang kantor, jadi dia sengaja mengatakan ini agak keras. Sejak pergantian Emgrand Group kepadanya, frekuensi Charlie datang ke kantor bersama diperkirakan tidak lebih dari 10 kali. Yang membuat Doris tak berdaya adalah setiap kali Charlie datang ke Emgrand Group, itu bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Dengan kata lain, Charlie, sang pemilik, tidak pernah khawatir dengan arah perkembangan Emgrand Group. Di masa lalu, Doris tidak memiliki pendapat tentang ini. Sebaliknya,
Dia juga menyukai kebebasan untuk dipercaya 100% dan mampu melakukannya sendiri. Namun, karena dia memiliki kesan yang baik tentang Charlie dari lubuk hatinya, sikap cerobohnya membuatnya merasa sedikit terasing darinya. Keluhan semacam ini terutama berasal dari perasaan diabaikan jauh di lubuk hati. Dia berharap bahwa dia akan sering datang ke grup, bahkan jika itu untuk menghilangkan kekuatan pengambilan keputusannya. Charlie memiliki keputusan akhir, dan dia tidak memiliki pendapat. Karena dengan cara itu, dia akan sering bertemu dengannya. Sayangnya, dia tidak pernah menganggap serius bisnis ini. Oleh karena itu, ia sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan, berharap setelah Charlie mendengarnya, ia akan lebih peduli dengan perkembangan grup di masa depan. Pada saat ini, Charlie merasa agak malu ketika mendengar ludah Doris. Ketika datang kepadanya, itu benar-benar pemilik yang bebas dari rasa khawatir. Setelah mengambil alih bisnis, tanpa bertanya, itu sepenuhnya dipercayakan kepada Doris untuk dikelola. Itu saja, setelah JX Pharmaceutical dimulai, dia juga melemparkannya langsung ke Liang untuk dioperasikan. Kecuali perjalanan ke Jepang secara langsung dan perusahaan farmasi yang tergabung dalam keluarga Kobayashi, dia tidak pernah mengurus JX setelah itu. Terlebih lagi, ketika grup pelayaran laut diluncurkan di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa itu tidak akan terlalu merepotkan. Karena akan ada Melba dan Xiu yang duduk di sana, dan akan ada Pollard Watt, profesor ekonomi di belakangnya, untuk bimbingan dan dukungan. Sepertinya dia sama sekali tidak berguna. Charlie tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa dia memang beruntung. Dia bertemu banyak bawahan dan kolaborator yang andal dan kompeten. Justru karena kekuatan merekalah dia bisa tenang sebagai pemilik bisnis. Kalau tidak, dia akan kelelahan oleh hal-hal sepele dari beberapa perusahaan. Bab 3138. Pada saat ini, Zifei, yang sedang duduk di luar, bertanya kepada Doris dengan ekspresi tidak percaya, "Mengapa bosmu tidak terlalu peduli dengan urusan kelompokmu? Apakah dia punya urusan lain di luar?" Doris mengangguk, dan berkata, "Bos kami memang memiliki bisnis lain di luar sana." Zifei tiba-tiba merasa sedikit bingung. "Saya awalnya berpikir bahwa ketua grup Emgran, kekayaan bersihnya hanya grup Emgran, itu saja. Kalau begitu, bagaimana mungkin ketua kelompok dengan kapitalisasi pasar 100 miliar di lingkungannya dibandingkan dengan saya, tuan tertua dari keluarga aset triliunan dolar?" Tapi melihatnya seperti ini, sepertinya ketua grup Emgran memiliki industri lain di luar. Selanjutnya, dia tidak peduli dengan grup Emgran, yang memiliki nilai pasar 100 miliar yuan, menunjukkan bahwa nilai pasar industri eksternalnya pasti jauh lebih banyak daripada grup Emgran. Jika ini masalahnya, maka kekuatan orang ini agak tidak terduga. Dalam pandangan Zifei, jika dia hanya memiliki 100 miliar, maka semuanya jelas. Langit-langitnya adalah 100 miliar, yang jauh di belakang dirinya. Namun, jika dia memiliki lebih dari 100 miliar, maka semuanya menjadi membingungkan. Lebih dari 100 miliar, mungkin 200 miliar, atau mungkin 300 miliar atau bahkan 500 miliar. Setelah langit-langit hilang, maka ketinggian ini tidak dapat diprediksi untuknya. Ini membuat rasa krisis Zifei yang mendalam semakin berat. Bahkan, dia juga tahu bebannya sendiri. Meskipun dia adalah putra tertua dari keluarga Su, dia hanya menikmati aura keluarga Su. Kakeknya, Cheng Feng, menguasai seluruh keluarga, apalagi miliknya sendiri, bahkan ayahnya tidak memiliki kekuatan nyata. Tanpa kekuatan nyata, itu berarti tidak ada uang nyata. Ketua grup Emgran dapat mengeluarkan puluhan miliar uang sesuka hati, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan begitu banyak uang sama sekali. Dalam hal ini, di depan ketua grup Emgran, dia akan menjadi kantong jerami emas dan batu giok, tetapi juga reruntuhan. Dan mengapa dia ingin mengejar Sarah dengan upaya yang disengaja? Di satu sisi, itu karena dia benar-benar terobsesi dengan Sarah. Di sisi lain, itu karena dia tidak memiliki kekuatan nyata dalam keluarga Su. Oleh karena itu, dia sangat ingin menggunakan kekayaan keluarga Gu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan bahkan ingin menggunakan kekuatan keluarga Gu untuk membuat kakek menatapnya dengan kagum. Dengan cara ini, itu juga akan meningkatkan kemungkinan dia mewarisi keluarga Su di masa depan. Untuk alasan ini, Sarah memiliki signifikansi strategis yang kuat untuk hidupnya. Dalam pikirannya, sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Bab 3139. Ketika dia memikirkan ini, hatinya bahkan lebih marah. Dia tidak hanya membenci ketua grup Emgran, dia bahkan berani berlari untuk memenangkan cinta, tetapi juga membenci kakeknya Cheng Feng.
Orang tua yang sekarat yang memegang kendali keluarga Su dengan kuat dan enggan melepaskan kekuatannya kepada generasi mudanya. Dia bahkan membenci adiknya Zhiyu. Dia benar-benar memanfaatkan keluhan yang dideritanya, memaksa lelaki tua itu untuk meninggalkan seluruh kelompok transportasi laut, dan bahkan mengambil pulau pribadi lelaki tua itu untuk pensiun. Sebaliknya, dia tidak punya apa-apa. Sungguh, tidak ada. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya untuk melihat Doris. Dia berkata, "Nona Wakil Ketua, bos Anda tidak akan kesulitan dengan uang jika dia ingin datang. Jika kami berdua mencapai kerjasama, itu mungkin perusahaan dengan skala ratusan miliar. Melihat perusahaan mobil energi baru domestik kami, nilai pasar yang terbesar telah mendekati angka 100 miliar dolar AS, yang lebih dari 600 miliar yuan. Jika kita bergabung, kita mungkin tidak akan lebih buruk dari mereka, begitu besar. Bos Anda akan tertarik untuk membeli dan menjual jika dia mau, jadi sebaiknya Anda meneleponnya atau mengirim pesan teks untuk melaporkan dan melihat apakah dia benar-benar tertarik." Doris ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Dalam hal ini, saya akan melapor kepada ketua kami terlebih dahulu." Zhifei langsung mengangkat alisnya dan berkata, "Oke. Lihat apa yang dia katakan." Doris mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Charlie di WeChat. Isinya adalah, "Guru, bagaimana saya harus membalasnya sekarang?" Charlie menjawab, "Anda bertanya padanya apakah dia benar-benar yakin ingin bertemu dengan saya." Setelah menerimanya, Doris meletakkan teleponnya, memandang Zhifei, dan bertanya dengan serius, "Tuan Su, apakah Anda yakin ingin bertemu langsung dengan ketua kami?" "Tentu saja." Zhifei berkata tanpa ragu. "MS Doris, saya tidak bermaksud meremehkan Anda, tetapi untuk bisnis sebesar itu, tentu saja lebih efisien untuk berbicara dengan atasan Anda secara langsung. Bagaimana menurut Anda?" Doris mengangguk, nadanya tiba-tiba kehilangan antusiasme, dan dia berkata dengan ringan, "Ya, karena Anda yakin, maka saya akan mengundang ketua kami untuk berbicara dengan Anda." Zhifei mau tidak mau mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Doris tiba-tiba menjadi berhati dingin, dan mengubah ekspresi hormatnya sekarang, dan mengubah gelar dari "kamu" dengan kekaguman dan kekaguman menjadi "kamu" dengan ketidakpedulian. Ini membuatnya merasa sedikit di dalam hatinya. Perasaan tersinggung melintas di benaknya. Pada saat kemarahannya melonjak, sebuah pintu di kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan suara yang agak akrab datang dan bertanya dengan mencibir, "Tuan Zhifei, kamu sangat tidak sabar untuk bertemu denganku kan?" Bab 3140. Zhifei tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul di bagian terdalam kantor Doris. Selain itu, dia lebih bingung mengapa suara orang ini membuatnya merasa sedikit akrab. Ketika dia secara tidak sadar menoleh untuk mengikuti suara itu, seluruh otaknya meledak dengan suara mendengung. Matanya melebar dalam sekejap, dan pemikirannya jatuh ke dalam kelesuan dalam sekejap. Dia secara alami mengenali Charlie dalam sekejap. Lagi pula, kesan yang dia tinggalkan padanya di Jepang terlalu dalam, dan dia tidak bisa melupakan penampilan ini sampai kematiannya. Pada saat ini, dia sangat terkejut, dan segera setelah itu, dia hanya bisa bergumam. "Ah, itu kamu? Ini, bagaimana mungkin?" Charlie datang untuk menghadapinya dan bertanya dengan bercanda, "Mengapa? Kami belum bertemu selama beberapa hari. Ketika kamu melihatku lagi, kamu bahkan tidak akan memanggilku Grace?" Zhifei langsung tercengang oleh aura kuat Charlie, dan segera muncul di benaknya gambaran mengejutkan tentang dia membunuh beberapa ninja di Kyoto, Jepang hari itu. Jadi, dia gemetar seluruh, dan segera membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Yah, Grace, kau, bagaimana kabarmu di sini? Adikku dan aku telah mencarimu sejak perpisahan kita di Kyoto. Aku ingin membalas perbuatanmu yang menyelamatkan nyawa, tapi aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Aku sangat terkejut melihatmu barusan, betapa tidak sopannya sopan santunku, tolong maafkan aku." Charlie mencibir dan berkata, "Zhifei memberitahumu sesuatu, kamu bahkan tidak memperlakukan dirimu sendiri di Eastcliff dengan baik, dan kamu datang ke Aurous Hill untuk mendapatkan rasa hormat. Kamu datang ke Emgran atas inisiatifmu sendiri, kamu ingin bertemu denganku. Saya telah keluar seperti yang Anda inginkan. Sekarang katakan padaku mengapa kamu di sini otakmu berhenti bekerja?" Zhifei berseru, "Grace, kamu adalah ketua grup Emgran?"